Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Gladiator. Film ini berkisah tentang seorang mantan jenderal Romawi bertekad untuk membalas dendam terhadap kaisar korup yang membunuh keluarganya dan mengirimnya ke perbudakan. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan pemeran utama film ini yang bernama Jenderal Maximus. Dia sedang memimpin ribuan pasukan dari Kekaisaran Romawi untuk menghadapi para pemberontak Jermania. Maximus sangat dihormati oleh para prajuritnya karena dekat dan peduli kepada mereka. Ditemani seorang perwira bernama Quintus, mereka menunggu utusan yang dikirim untuk menawarkan kesepakatan damai. Beberapa saat kemudian, utusan itu datang tanpa kepala, dan itu artinya mereka menyatakan perang. Maximus akan menjawab permintaan mereka. Dia bergabung dengan pasukan berkuda untuk memberi kejutan kepada musuh. Dan Quintus bertugas menerbangkan api neraka menggunakan ketapel raksasa sesuai aba-aba dari sang jenderal. Anak panah berapi yang dilesatkan menjadi simbol bagi pasukan untuk melepaskan tembakan. Akibatnya, ratusan pemberontak tewas akibat terbakar. Dari arah bukit, Maximus dan pasukan berkudanya meluncur untuk menyerang pemberontak. Anjingnya yang setia menjaga Maximus dari serangan tak terduga. Peperangan yang sangat sengit menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Namun akhirnya Maximus dan prajurit Roma berhasil memenangkan peperangan berdarah ini. Kaisar Romawi yang bernama Marcus Aurelius bisa bernafas lega. Di kereta kencana, Pangeran Commodus dan Putri Lucilla datang hanya untuk melihat hasil kerja keras pasukan Roma. Ketika raja menawarkan sebuah penghargaan untuk Maximus, dia lebih memilih cuti untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Bentuk kerendahan hati dan tidak rakus akan kekuasaan yang ditunjukkan jenderal terbesar Roma ini. Prajurit Roma lebih menghormati Maximus daripada pangeran mereka. Begitupun dengan Raja Romawi ini yang tidak suka dengan kepribadian anaknya sendiri. Sebuah kemenangan memerlukan pengorbanan, dan Maximus menyaksikan sendiri banyak prajuritnya yang tewas dan terluka parah akibat perang ini. Di tenda perayaan, dia bertemu dengan dua senator Gaius dan Falco. Putri Lucilla melihat dari balik tirai karena sejak lama dia menyukai Maximus. Di keesokan harinya, kaisar yang sudah tua ini memanggil Maximus. Dia ingin menjadikan Maximus sebagai pelindung kerajaan. Karena menurutnya, di luar istana, Maximus berhasil mengatasi musuh dan saat ini di dalam istana, Roma digerogoti oleh para koruptor. Maximus berusaha menolak dan meminta raja untuk mengangkat Commodus. Saat keluar, dia dicegat oleh Lucilla yang kini menjadi janda beranak satu setelah suaminya meninggoy. Lucilla berharap Maximus mencintainya lagi seperti kisah lama mereka. Commodus terkejut dengan keputusan Kaisar Marcus untuk mengangkat Maximus menjadi pelindung kerajaan. Dan itu artinya anaknya gagal mendapatkan mahkota. Commodus melakukan modus dengan memeluk ayahnya, padahal dengan kejam dia membunuh ayahnya sendiri. Maximus dipanggil oleh Quintus atas perintah pangeran. Dia terkejut, kaisar meninggal secara mendadak, dan Commodus menyatakan secara resmi menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Maximus tidak bergeming dan memilih pergi saat pangeran bejat ini mengajaknya bergabung. Maximus yakin kaisar telah dibunuh dan dia langsung menugaskan asistennya Cicero untuk memberitahu senator Gaius dan Falco. Di luar dugaan, Quintus berpihak kepada Commodus dan menangkap Maximus untuk dieksekusi mati. Bahkan, keluarga Maximus akan mendapat hukuman yang sama. Di sebuah hutan, ketika Maximus akan dieksekusi mati, dia berhasil melawan.
Dalam kondisi terluka, Maximus langsung pergi untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Jauhnya lokasi keberadaan keluarganya membuat Maximus harus beristirahat malam itu. Di keesokan harinya, kelompok pasukan Romawi datang lebih dulu membunuh anak dan istrinya. Maximus datang terlambat. Dia menyaksikan orang yang dia sayangi digantung. Dalam kondisi tidak berdaya, Maximus terbangun dan berada di sebuah gerobak khusus budak. Seorang budak kulit hitam membantu menyembuhkan luka sayatan di tangan Maximus. Mereka dibawa ke pasar dan dibeli oleh seorang saudagar bernama Proximo. Para budak ini harus bertarung dengan julukan gladiator. Mereka tidak tahu bahwa Maximus adalah jenderal besar di Romawi. Saat dia dipaksa untuk berlatih, Maximus memilih untuk membuang pedangnya. Proximo membawa budak-budak ini ke arena pertandingan. Mereka dijadikan alat untuk memuaskan para pengunjung dan ladang taruhan bagi para saudagar kaya. Masuk ke dalam arena, mereka langsung berhadapan dengan para algojo. Beruntung, Maximus berada satu tim dengan si hitam dan si raksasa yang mahir dalam bertempur. Hari itu, mereka berhasil memenangkan pertarungan. Kembali ke Roma, Commodus yang kini menjadi kaisar disambut meriah oleh seluruh pasukan dan warga Roma. Padahal menurut Senator Gracchus tidak ada sedikit pun bukti pengabdian yang dilakukan kaisar baru ini. Anak Lucilla yang bernama Lucius menyambut kedatangan ibunya. Di hadapan anggota Senat, Commodus ingin membawa perubahan untuk Roma dengan ambisinya. Dia tidak mau mendengarkan pendapat siapapun. Lucilla dengan bijak berada di tengah dan berusaha untuk meluruskan jalan adiknya ini. Commodus akan mengangkat citra dirinya dan Roma dengan menggelar sebuah pertarungan di Colosseum dengan julukan gladiator. Ini dia lakukan dengan modus untuk mengingat mendiang ayahnya. Di tempat lain, Maximus yang dijuluki Spanyol kembali menampilkan pertarungan terbaiknya menghabisi seluruh algojo dengan sekali ayunan pedang. Maximus kesal karena dirinya hanya dijadikan budak penghibur oleh para penonton ini. Kekesalannya justru berbuah teriakan dukungan dari mereka. Proximo memanggilnya. Maximus terkejut saat dia menyebut Roma mengadakan pertandingan yang sama untuk mengenang almarhum Kaisar Markus. Dia memberi kesempatan kepada Maximus untuk mengayunkan pedangnya kembali di Colosseum yang dihadiri oleh 50.000 penduduk Roma. Dulu, Proximo seorang gladiator dan kemenangannya di Colosseum telah membebaskan dirinya saat Markus memegang pundaknya. Dan Maximus menginginkan hal yang sama. Di luar itu, Maximus membawa misi untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Dan kuncinya hanya satu, dia harus berhasil mengambil perhatian rakyat Roma. Di malam harinya, Putri Lucilla diam-diam menemui Senator Heracus dan Gaius. Mereka tahu betul kekejaman yang dilakukan oleh Commodus. Bahkan dia menjual cadangan gandum dan beras bulog demi ambisi kekuasaannya. Lucilla merelakan jika adiknya itu harus dibunuh. Namun, dua senator ini memilih untuk menundanya hingga waktu yang tepat. Maximus dan gladiator lainnya sampai di Colosseum Roma. Dia sempat berbicara dengan bocah padahal dia adalah Lucius, anak dari Lucilla. Dengan menggunakan penutup kepala, Maximus dan kawan-kawannya masuk ke dalam arena. Di kursi VVIP, Kaisar dan Tuan Putri Lucilla ditemani anaknya menyaksikan pertarungan ini. Maximus mengajak mereka semua untuk bekerja sama menumbangkan lawan yang memiliki persenjataan lengkap dengan delman perangnya. Dengan kerjasama tim yang baik, satu persatu dari kereta musuh itu berhasil dijatuhkan.
Draken sempat tertusuk panah di kaki dan hampir ditabrak. Beruntung Maximus datang menyelamatkannya. Dia kemudian mengambil kuda mereka dan memimpin tim untuk membentuk formasi. Alhasil, para Algojo itu berhasil ditumpas. Kini, perhatian penonton tertuju kepada Maximus yang bertarung dengan hebat dan cerdas, menunjukkan kelasnya sebagai seorang jenderal. Commodus turun untuk menemui Maximus. Dia sempat mengambil sebuah anak panah untuk menyerang Commodus. Namun, karena Lucius berada dekat dengannya, Maximus membatalkan niatnya. Dia memaksa Maximus untuk melepaskan topeng. Dan saat dibuka, terlihat jelas raut gemetar di wajah Commodus. Pengakuan Maximus sebagai seorang jenderal setia berbuah pembunuhan terhadap anak dan istrinya. Dia berjanji akan membalaskan dendam kematian mereka, termasuk kepada mendiang Kaisar Markus yang dibunuh. Alhasil, penduduk Roma yang menyaksikan ini berteriak untuk mendukung Maximus dan memaksa Commodus untuk membiarkannya tetap hidup. Commodus yang kesal mencabik-cabik patung ayahnya. Di malam harinya, Lucilla menemui dan meyakinkan Maximus bahwa dia tidak terlibat dalam pembantaian keluarganya. Dia meminta Maximus bekerja sama dengan beberapa senat untuk menjatuhkan Commodus. Karena Lucilla yakin hanya Maximus yang berani melakukan hal ini. Di keesokan harinya, Commodus menunjukkan kekejamannya lagi di depan Quintus dengan mengeksekusi mati beberapa orang yang dianggap berkhianat kepadanya. Dua sahabat Maximus kini menyadari selama ini mereka berada di samping seorang jenderal besar dari Roma yang berhasil memenangkan peperangan di banyak negara. Dalam pertarungan selanjutnya terlihat Cicero dengan luka sayatan di wajahnya yang berada di antara rakyat Roma untuk menyaksikan jenderalnya. Kali ini mereka menerjunkan seorang algojo dari legenda Tigris yang tidak pernah terkalahkan. Pertarungan semakin sengit. We who are about to die, salute. Karena mereka mengeluarkan beberapa maung siliwangi. Meskipun Maximus sempat diterkam, namun akhirnya dia berhasil menjatuhkan lawannya. Rakyat meminta Maximus membunuh algojo itu. Commodus menunjukkan jempolnya ke bawah, namun Maximus memilih untuk membiarkannya tetap hidup. Kini, seluruh rakyat Roma mengelulukan Maximus daripada kaisarnya sendiri. Maximus menemui Cicero. 5.000 prajurit yang setia kepadanya berada di luar Roma dan siap berperang untuknya. Cicero menyampaikan pesan kepada Lucilla bahwa dia akan menemui para politikus yang sejalan. Maximus meminta bantuan Senator Gracchus untuk mengeluarkannya dari tembok kota. Dia akan kembali membawa 5.000 prajuritnya yang kini sedang berkemah di Ostia. Maximus akan membunuh Commodus dan menyerahkan Roma kepada Senat. Di sisi lain, Commodus telah menempatkan beberapa intel untuk mengawasi senator. Maximus meminta bantuan Proximo untuk memuluskan rencana ini. Bukan demi uang, namun kehormatan. Dan faktanya, Commodus telah membunuh orang yang membebaskan Proximo. Commodus yang gila mengajak kakaknya sendiri untuk celepot. Lucilla kembali menemui Maximus. Senator Gracchus telah dijebloskan ke penjara setelah mengendus pengkhianatannya. Lucilla tidak bisa membendung lagi kerinduannya kepada Maximus, dan setelah itu mereka pun celepot. Commodus sudah mencium pengkhianatan yang dilakukan Lucilla. Dia mengirim 1 batalion pasukan untuk membunuh Maximus. Proximo dan para gladiator membantu pelariannya. I only need moments, so do not be careless with your lives. Go. Naas, mereka semua dibunuh termasuk Cicero yang sedang berada di luar menunggunya. Pasukan langsung mengepung dan menangkap Maximus.
Commodus menantang Maximus di arena pertarungan untuk menghapus namanya di benak rakyat dan mengembalikan kekuasaan Roma di tangannya. Namun dengan licik, dia menusuk Maximus lebih dulu agar tidak berdaya saat pertarungan. Seperti biasa, sebelum bertarung, Maximus akan mengambil satu genggam tanah. Maximus berusaha sekuat tenaga meladeni perlawanan Commodus. Kakinya sempat terkena sabetan pedang. Maximus membalas. Kini, Quintus dan para prajurit berpihak kepada Maximus. Tidak ada seorang pun yang memberikan pedang kepada kaisar belenggu ini. Saat Maximus lengah, dia mengambil pisau dan mencoba menyerang Maximus. Namun akhirnya, Commodus yang tersayat di leher dengan pisaunya itu. Maximus meminta Quintus membebaskan Senator Gracchus dan menata kembali Roma. Yang dia bayangkan istri dan anak Maximus sudah menunggunya. Namun, Maximus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Gladiator ini? Selain bisa mengenal beberapa nama tokoh sejarah, di film ini kita juga mengenal beberapa kebudayaan di masa Romawi yang diperlihatkan di adegan-adegannya. Salah satunya yaitu bisa melihat bagaimana wujud bangunan bersejarah Kolosseum yang menjadi kebanggaan masyarakat Romawi dan diperlihatkan dengan begitu megah. Begitu pula dengan pertarungan gladiator yang merupakan budaya dalam peradaban Romawi dan menjadi tema dalam film ini. Selain itu, kostum hingga properti yang ditampilkan di film ini juga akan membawa kalian melihat bagaimana kehebatan peradaban Romawi di masa lalu. Namun, tidak lupa juga dengan kopai, suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.